Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Uintus Karyau dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 3A. Di sini kami dari kelompok 3 Bahasa Inggris ingin mempresentasikan tugas kelompok di mana menerangkan intisari 10 artikel yang telah kami buat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ira Mahartika sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Sebelum kami membahas tentang 10 artikel tersebut, kami akan memperkenalkan diri kami. Dengan saya sendiri, Defri Hadi Hidayat, dengan NIM 11910715395. Nama saya Dara Febriola dengan NIM 11910724086. Perkenalkan, saya Umi Habibah dengan NIM 11910720024. Perkenalkan, saya Windy Guspita dengan NIM 11910720025. Baiklah, saya akan menjelaskan intisari dari jurnal pertama. Judul penelitian dari jurnal pertama ini ialah pengembangan modul elektronik berbasis Learning Cycle 5E pada pembelajaran kimia materi asam basa. Jurnal ini diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2020. Masalah yang terdapat pada jurnal ini adalah terdapat masalah di mana mata pelajaran kimia yang dianggap sulit oleh peserta didik. Kesulitan peserta didik ini ditandai dengan ketidakmampuan peserta didik dalam memahami konsep-konsep kimia dengan benar. Hal ini dikarenakan dalam ilmu kimia, konsep yang satu berkaitan dengan konsep lainnya, sehingga peserta didik dapat memahami suatu konsep dengan tepat jika konsep yang mendasari sebelumnya telah dikuasai dengan benar. Metodologi penelitian dalam jurnal ini, jenis penelitian dalam jurnal ini ialah penelitian dan pengembangan, Research and Development. Populasinya SMA Negeri di Jakarta, sampelnya 30 peserta didik kelas 11 IPA SMA Negeri 27 Jakarta, 52 peserta didik kelas 11 IPA SMA Negeri 50 Jakarta, dan 8 guru mata pelajaran kimia. Teknik pengambilan data dan analisis dalam jurnal ini yang pertama adalah teknik pengambilan datanya, observasi langsung di lapangan, yaitu dengan membuat kuesioner modul yang diuji cobakan kepada peserta didik. Teknik analisis datanya, yang pertama adalah analisis pendahuluan dan kebutuhan. Yang kedua adalah desain, perancangan dan rancangan produk. Yang ketiga adalah development, pengembangan produk dan validasi ahli. Yang keempat adalah implementasi, uji coba skala kecil dan skala besar. Yang kelima adalah evaluasi akhir produk. Hasil dari penelitian dalam jurnal ini adalah penelitian pengembangan ini menghasilkan berupa produk modul elektronik pada pembelajaran kimia untuk materi asam basa yang penyusunannya menggunakan model Learning Cycle 5E. Baiklah, untuk jurnal kedua, judul penelitiannya adalah pengaruh strategik terhadap literasi kimia peserta didik kelas 10 MIA pada pembelajaran reaksi redoks. Jurnal ini diterbitkan pada bulan September tahun 2019. Masalah yang terdapat pada jurnal ini adalah terdapat masalah pada peserta didik. Banyak peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkannya kimia dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peserta didik merasa bahwa konsep kimia hanya sedikit memberikan kebermanfaatan. Hal ini terjadi karena proses pembelajaran kimia kurang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, yang mengakibatkan pembelajaran tersebut menjadi kurang bermakna. Rendahnya literasi kimia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya metode pembelajaran yang digunakan monoton, serta penggunaan model dan strategi pembelajaran yang tidak dapat menstimulus literasi kimia peserta didik. Untuk metode penelitian pada jurnal ini adalah jenis penelitiannya digunakan adalah kuasi eksperimen dengan desain penelitian post-test only control group design. Sampel pada penelitian ini diperoleh melalui teknik purposive sampling. Populasi yang terdapat pada jurnal ini adalah SMA Negeri di Jakarta, sedangkan sampelnya kelas 10 MIA 2 dan kelas 10 MIA 1. Selanjutnya adalah teknik pengambilan data dan analisis dalam jurnal ini.
Teknik pengambilan datanya adalah observasi di lapangan dengan cara eksperimen, yaitu kelas 10 MIA 2 sebagai kelas eksperimen yang diajarkan dengan strategi RIGS, dan kelas 10 MIA 1 sebagai kelas kontrol yang diajarkan dengan strategi Active Learning. Teknik analisis datanya yaitu teknik analisis data penelitian menggunakan uji beda dua sampel yang independen atau uji T. Sebelum pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji persyaratan yang meliputi uji normalitas dan homogenitas. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol terdapat perbedaan hasil potes. Pada kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata potes literasi kimia lebih besar dari 67.324 dibandingkan dengan kelas kontrol, yaitu 54.029. Hal ini diperkuat dengan hasil uji T, di mana hitung yang diperoleh 3.829 lebih besar daripada tabel 1.668, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa strategi ini berpengaruh positif terhadap literasi kimia peserta didik pada pembelajaran reaksi reduksi dan oksidasi. Baiklah, untuk jurnal ketiga, judul penelitiannya adalah Analisis Pemahaman Konsep Siswa pada Pembelajaran Larutan Elektrolit dan Non-Elektrolit dengan 8E Learning Cycle. Jurnal ini diterbitkan pada bulan September tahun 2019. Masalah yang terdapat dalam jurnal ini adalah terdapat masalah di mana siswa merasa kesulitan mempelajari materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Materi sifat arus listrik kurang dipahami oleh siswa kelas 12 dan mahasiswa tahun pertama. Kesulitan siswa mempelajari larutan elektrolit disebabkan karena materi yang dipelajari bersifat mikroskopik, sehingga tidak dapat dibayangkan oleh siswa. Metodologi penelitian dalam jurnal ini adalah jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada materi larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Populasinya adalah SMA Negeri di Jakarta. Sampelnya jumlah siswa 36 orang yang terdiri dari 17 siswa perempuan dan 19 siswa laki-laki. Lalu selanjutnya adalah teknik pengambilan data dan analisis data. Dalam jurnal ini, teknik pengumpulan datanya adalah observasi langsung yang dilakukan di dalam kelas yang bertujuan untuk memahami karakteristik siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Teknik analisis datanya adalah teknik analisis data berdasarkan prinsip analisis data Miles dan Huberman, yaitu mengumpulkan data dari beberapa instrumen penelitian, kemudian mereduksi data. Kemudian data yang ada disajikan berdasarkan pengembangan pemahaman konsep siswa dan membuat kesimpulan terhadap data tersebut. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa 8E Learning Cycle dapat mengembangkan pemahaman konsep siswa pada materi larutan, elektrolit, dan non-elektrolit. Tahap Explore membuat siswa dapat mengembangkan pemahaman awal siswa tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Pada awalnya, pemahaman siswa tentang larutan tersebut hanya berkaitan dengan peran larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari, seperti air kelapa dan minuman dan isotonik. Dan sekarang, siswa menjadi paham tentang apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Judul jurnal yang keempat yaitu Peningkatan Kemampuan Berpikir Krisis Peserta Didik pada Materi Termokimia di SMA Pekanbaru melalui penerapan strategi pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry Learning atau POGIL. Terbit pada bulan Juli tahun 2018. Masalah awal ingin melakukan penelitiannya yaitu terdapat masalah di mana peserta didik mengalami peningkatan dari kategori berpikir krisis sangat rendah menjadi kategori berpikir krisis sangat tinggi sebesar 15,625%.
Jenis penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan rancangan penelitian one group pretest post-test design. Populasinya yaitu SMA 8 Negeri Pekanbaru tahun ajaran 2017-2018. Sampelnya kelas 11 MIA 1 yang terdiri dari 32 peserta didik. Teknik pengumpulan datanya yaitu pengumpulan data peserta didik menggunakan teknik tes berupa pretest dan post-test. Teknik analisis datanya yaitu menggunakan teknik tes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Berdasarkan analisis data, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Process Oriented Guided Inquiry Learning atau POGIL dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi termokimia di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Judul jurnal yang kelima yaitu Analisis Laboratori Jargon dan Miskonsepsi dalam Materi Asam Basa. Terbit pada bulan Desember tahun 2018. Masalah awal ingin melakukan penelitian yaitu terdapat masalah di mana sebagian besar siswa memilih jawaban miskonsepsi disebabkan karena siswa terbiasa mempelajari suatu konsep kimia dengan laboratori jargon, baik dari guru ataupun sumber belajar. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasinya siswa kelas 11 SMA. Sampelnya siswa kelas 11 IPA di 5 SMA pada Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur sebanyak 320 siswa. Teknik pengambilan datanya yaitu data penelitian diperoleh melalui observasi saat pembelajaran, jawaban siswa pada kuesioner laboratori jargon, dan wawancara siswa. Teknik analisis data yaitu observasi jawaban siswa wawancara. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dari 10 konsep tersebut masih banyak siswa yang memilih jawaban laboratori jargon yang merupakan pernyataan miskonsepsi. Persentase miskonsepsi siswa rata-rata dari 10 konsep tersebut adalah 64,44%. Persentase miskonsepsi siswa yang paling besar adalah pada konsep sifat atmosfer air, yaitu 85,31%. Kemudian, konsep kekuatan asam atau pH, yaitu 75,62%. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar siswa memilih jawaban miskonsepsi disebabkan karena siswa terbiasa mempelajari suatu konsep kimia dengan laboratori jargon, baik dari guru ataupun dari sumber pelajar. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jurnal dengan judul Studi Pendekatan Dilemas Astoris pada materi hidrolisis garam dengan metode Thinking Aloud Pair Problem Solving, diterbitkan pada bulan Desember tahun 2017. Di sini terdapat masalah awal di mana siswa belum mampu berpikir secara kritis dan bijak dalam mengambil keputusan dari masalah yang dihadapi siswa. Kurikulum SMA diharapkan mampu mengembangkan kemampuan bernalar dan memecahkan permasalahan secara ilmiah pada siswa. Dengan jenis penelitian menggunakan paradigma penelitian yaitu interpretive paradigm. Populasinya yaitu kelas 11 IPA SMA Negeri di Jakarta. Sampelnya kita ambil kelas 11 IPA di salah satu SMA negeri di Jakarta yang melibatkan 36 siswa. Dengan teknik pengambilan data, dengan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, refleksi jurnal, dan observasi kelas yang didukung oleh kuesioner. Selanjutnya ada teknik analisis data, dengan kegiatan pendahuluan dan kegiatan pelaksanaan penelitian. Dengan hasil penelitian menunjukkan telah tercapainya indikator dalam CCVLIS. Selain itu ditemukan soft skill lain sebagai implikasi dari pembelajaran.
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jurnal dengan judul Hubungan antara pemahaman konsep dengan beban kognitif siswa pada materi hidrolisis garam, diterbitkan pada bulan September tahun 2019. Terdapat masalah awalnya mengenai pemahaman siswa terhadap materi, khususnya materi hidrolisis garam, menunjukkan bahwa siswa kesulitan dengan materi tersebut karena sejumlah faktor. Salah satunya adanya ketidakpemahaman konsep. Permasalahan pemahaman konsep ini berkaitan dengan permasalahan dalam menerima dan mengelola informasi terkait materi. Dengan jenis penelitian dengan menggunakan metode deskriptif korelasional. Sampelnya peserta didik kelas 11 MIA 1, 11 MIA 6, dan 11 MIA 7 SMA 2 Cibonong sebanyak 96 siswa dengan populasi SMA 2 Cibinong. Teknik pengambilan datanya, penelitian ini dilakukan dengan teknik pengambilan sampel acak secara sederhana. Teknik analisis data dengan menggunakan tes pilihan ganda 2 tingkat dan kuesioner skala beban kognitif. Dengan hasil penelitian bahwa beban kognitif siswa yang tinggi menyebabkan rendahnya pemahaman konsep siswa pada materi hidrolisis garam. Selain itu, dapat disimpulkan pula bahwa beban kognitif dipengaruhi oleh pengetahuan awal siswa yang kurang dikuasai dan metode pengajaran dari guru yang tidak tepat. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai jurnal dengan judul Analisis Pembelajaran Kimia Menggunakan Media Modul pada Siswa Kelas 10 SMK Negeri 3 Merauke. Diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2020. Di sini terdapat masalah awal mengenai pengajaran kimia, kebanyakan bersifat abstrak, yang sulit untuk diajarkan dengan hanya menggunakan proses pembelajaran satu arah yang monoton, sehingga siswa sulit untuk menerima dan mengkomunikasikan materi yang didapatnya. Dengan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan desain eksperimen one group pretest dan post-test terdiri dari 4 kali pertemuan. Populasinya yaitu SMK Negeri 3 Merauke. Dengan jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan desain eksperimen one group pretest dan post-test terdiri dari 4 kali pertemuan. Populasinya yaitu SMK Negeri 3 Merauke. Sampelnya berjumlah 24 siswa dengan teknik pengambilan data, tes dan respon siswa terhadap menggunakan modul. Teknik analisis data dengan menggunakan lembar pretest, lembar post-test, dan angket respon siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kimia menggunakan media modul mengikuti langkah-langkah berupa persiapan bahan kajian, latihan soal, dan evaluasi prestasi belajar. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem Prompting terhadap kemampuan berpikir kritis pada materi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di sini diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2020. Di sini terdapat permasalahan yaitu sudah menerapkan pembelajaran saintifik dengan beberapa model sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013 bahwa pembelajaran berpusat kepada siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif, namun kemampuan berpikir kritis siswa belum terlihat seperti menganalisis pertanyaan, bertanya, dan menjawab pertanyaan sehingga pembelajaran higher order thinking skill belum tercapai. Jenis penelitian di sini yaitu menggunakan penelitian kuasi eksperimen, di mana populasinya seluruh siswa-siswi kelas 10 MIA 1, 10 MIA 2, 10 MIA 3, 10 MIA 4, dan 10 MIA 5 semester 6. Sedangkan untuk sampelnya kelas 10 MIA 4 dan 10 MIA 5. Teknik pengambilan data yaitu menggunakan tes atau post-test dengan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran soal, daya pembeda, homogenitas, normalitas, dan hipotesis.
Hasilnya yaitu terdapat perbedaan yang signifikan kemampuan berpikir kritis antara kelompok siswa yang menggunakan model pembelajaran problem prompting dan kelompok siswa yang belajar dengan model pembelajaran konvensional. Baiklah, selanjutnya yaitu pengaruh model pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sistem koloid. Diterbitkan bulan Juli tahun 2018. Terdapat permasalahan yaitu konsep kimia banyak yang bersifat abstrak, membuat siswa cukup sulit untuk memahaminya. Walaupun materi yang akan dipelajari selanjutnya sudah ketahui, tapi masih banyak siswa yang tidak menyiapkan diri sebelum pembelajaran dimulai. Dalam proses pembelajaran, terlihat aktivitas siswa masih rendah. Kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah ditandai dengan masih banyak siswa yang belum mampu memecahkan suatu permasalahan. Di sini menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian kuasi dan eksperimen. Populasinya yaitu seluruh siswa SMA Negeri Kota 10 Tangerang Selatan. Sampelnya yaitu kelas 11 IPA 1 sebagai kelas eksperimen dan kelas 11 IPA 3 sebagai kelas kontrol dengan jumlah masing-masing sebanyak 30 orang siswa. Teknik pengambilan data, yaitu eksperimen dan kontrol, diawali dengan pemberian pretest pada kelompok eksperimen dan kontrol, kemudian kelompok eksperimen diberikan perlakuan tertentu, dan diakhiri dikenakan protes pada kelompok eksperimen dan kontrol. Teknik analisis datanya yaitu dalam penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Hasil yang didapat dari pretest menunjukkan bahwa sampel yang diambil berdistribusi normal dan homogen, serta uji hipotesis menunjukkan HO diterima. Dapat diartikan bahwa antar kelas eksperimen dengan kelas kontrol tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan siswa.